Menikmati akhir pekan dengan menyusuri Sungai Mahakam mungkin bisa jadi alternatif seru untuk liburan Anda. Tapi kali ini, kami bukan hanya sekedar ingin menyusuri sungai. Kami juga akan menjajal spot memancing udang di wilayah hilir Sungai Mahakam yang biasanya selalu ramai disambangi puluhan pemancing setiap minggunya. Perjalanan ini pun kami mulai pukul 7 pagi dari dermaga Pulau Atas, Samarinda. Di sepanjang perjalanan pun terlihat betapa padatnya aktivitas masyarakat di atas sungai ini. Mulai dari nelayan yang pergi mencari ikan, kapal motor penumpang, rumah-rumah penduduk yang ada di tepi sungai, hingga lalu lalang kapal pengangkut batu bara yang memang belakangan ini seakan menjadi ciri khas baru dari Sungai Mahakam. Setelah kurang lebih 45 menit perjalanan menyusuri sungai, akhirnya kami pun sampai di surga bagi para pemancing udang. Sejauh mata memandang, terlihat jajaran pohon nipah membentang di sepanjang pinggiran sungai. Dan untuk diketahui, pohon nipah ini adalah habitat alami bagi berbagai jenis ikan, udang, dan juga kerang. Posisi sungai ini berada di seputaran wilayah Pendingin dan Handil, Kutai Kartanegara. Tak perlu waktu lama, pancing yang kami turunkan pun langsung mendapatkan targetnya. Ini adalah pengalaman pertama memancing udang bagi beberapa kru yang kami bawa. Namun, udang yang berhasil ia angkat ternyata cukup banyak untuk kategori seorang pemula. Hal itu menunjukkan begitu besarnya potensi perikanan yang dimiliki oleh Sungai Mahakam. Kalau untuk mancing di sini pertama kali. Untuk pertama kali ya? Hasilnya gimana? Hari ini sih lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Terus kalau Pian lihat potensi di Sungai Mahakam ini gimana dengan hasil yang didapat? Kalau Sungai Mahakam potensinya cukup besar. Cukup besar ya? Cukup istilahnya ya menjanjikan lah. Menjanjikan ya? Namun dikatakan sang motoris kapal, belakangan ini para pemancing yang biasa kerap memakai jasanya semakin berkurang. Karena masih maraknya aktivitas penangkapan ikan dan udang dengan alat yang dilarang, seperti trol dan alat setrum ikan yang tentunya dapat merusak ekosistem dan menghambat perkembangan ikan-ikan yang ada. Hal tersebut seringkali membuat para pemancing yang menggunakan jasa sewa kapalnya kapok, karena jika ada nelayan yang menggunakan alat trol atau setrum ikan di lokasi tersebut, tentunya tidak akan ada lagi ikan maupun udang yang tersisa bagi para pemancing. Hal itu pun membuat sang motoris harus selalu mencari spot baru agar para pemancing tidak kecewa. Nah, biasa tiap minggu ada orang mancing kah? Biasanya ada. Selalu ada biasanya ya. Di mana anunya pelabuhannya? Pulau Atas. Di Pulau Atas. Iya. Nah, Om Siren, kalau dilihat-lihat ini kadang kan sepi, itu masih ada nggak sih orang-orang yang ngetrol atau nyetrum gitu? Ada. Masih ada ya sering? Ya. Om Surian sering lihat? Sering. Terus kalau Om Surian lihat gitu biasanya ada penindakan atau gimana? Udah berani ya? Karena bukan kewenangan Om Surian ya? Yang tadi? Iya, kita di muara tadi kan berapa biji yang mau masuk aja dia. Oh, itu mau ngapain dia? Ngetrol. Oh, mau ngetrol? Oh, iya. Melihat segala potensi yang dimiliki Sungai Mahakam tadi, sudah seharusnya kita sadar agar dapat menjaga dan merawat sungai ini bersama-sama, sehingga Sungai Mahakam dapat terus memberikan manfaat bagi seluruh makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Dari Samarinda, Tim Liputan iNews melaporkan.